Assalamualaikum, anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Jumpa lagi dengan Ibu Yulia Nursari. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga kalian sehat selalu ya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang perkalian bentuk aljabar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dan sekarang kita lanjutkan dengan perkalian bentuk aljabar. Nah, mari kita lihat dulu perkalian yang akan kita pelajari bersama, perkalian aljabar menggunakan ubin aljabar. Kemudian setelah kita bermain dengan ubin aljabar, kita melakukan perkalian bentuk aljabar dengan menggunakan sifat distributif dan menggunakan skema. Sebelumnya, mari kita lihat dulu kompetensi dasarnya KD35, yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Kemudian KD45-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Indikator yang harus dicapai yaitu menyelesaikan operasi perkalian bentuk aljabar. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual pada operasi bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, anak-anakku sekalian harus dapat menentukan hasil operasi perkalian bentuk aljabar dengan menggunakan ubin aljabar, kemudian dengan menggunakan sifat distributif, kemudian dengan cara skema, dan harus dapat menyelesaikan masalah kontekstual pada operasi bentuk aljabar. Mari kita lanjutkan. Contoh masalah kontekstual yang penyelesaiannya menggunakan operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, ini ada contoh masalah kontekstual atau masalah sehari-hari ya. Ibu baca ya. Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Tony mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukan luas kebun apel Pak Idris. Nah, dari cerita itu, bentuk perkalian aljabar dari masalah tersebut adalah, nah kita perhatikan ya, misalkan panjang sisi kebun Pak Idris X, maka luasnya adalah X kali X sama dengan X kuadrat. Panjang sisi kebun Pak Thohir yaitu X tambah 20.
Dan lebar sisi kebun patohir X kurang 15. Sehingga luas kebun patohir X tambah 20 kali X kurang 15. Bentuk perkaliannya adalah yang diberi tanda kuning. Nah, itu bentuk perkaliannya. Jadi bentuk perkalian aljabarnya ya, X kali X, kemudian X tambah 20 kali X kurang 15. Itulah bentuk perkalian aljabarnya. Bagaimana cara mengalikannya? Marilah kita pelajari dulu bersama cara mengalihkan dua bentuk aljabar dengan bermain dulu dengan ubin aljabar. Seperti apa bermain dengan ubin aljabar untuk perkalian aljabar? Nah, mari kita lihat. Untuk menyelesaikan perkalian dengan menggunakan ubin aljabar, kita harus menyiapkan 3 bentuk ubin yang mewakili X kuadrat, X, dan 1. Nah, kita bisa menggambar saja ya, mensketsa. Kalau di buku kita sketsa bentuk-bentuk yang mewakili X kuadrat, X, dan 1. Atau boleh juga menggunakan kertas yang berwarna ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk ubinnya. Nah, pertama ini bentuk ubin persegi dengan sisi X, X. Maka ini menjadi X kuadrat. Luas ubinnya. Kemudian, nah ini ubin X-nya. Panjangnya X, lebarnya 1. Ini ubin X. Dan ini adalah persegi yang panjang sisinya 1, 1. Atau ubin 1. Nah, kalau untuk ubin pengurang biasanya ada tanda negatifnya ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menyusun ubin tersebut. Nah, cara menyusun ubin aljabar yaitu ubin yang berdampingan dengan ubin X kuadrat adalah ubin X. Jadi yang akan selalu berdampingan dengan ubin X kuadrat adalah ubin X ini. Jadi yang berdampingan atau menempelnya ini bagian panjang X-nya. Jadi ubin X ini bisa berdampingan di sebelah sini atau bisa juga berdampingannya di sebelah bawah sini. Nah, kemudian ubin 1 diletakkan berdampingan dengan ubin X pada bagian yang panjang sisinya 1. Jadi ubin 1 ini nanti berdampingannya dengan ubin X pada bagian lebarnya. Kemudian harus diperhatikan bentuk gabungannya, jadi gabungan dari ubin X kuadrat dan ubin X serta ubin 1 itu harus membentuk atau berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soal. Nah, ini contoh soal nomor 1, perkalian bilangan dengan bentuk aljabar suku 2. Jadi yang ini perkalian suku 1 dengan suku 2. Nah, tapi suku satunya di sini adalah bilangan ya. Tentukan hasil dari 2 kali X tambah 3. Kemudian yang nomor 2, perkalian suku 1 dengan suku 2. Nah, ini sama suku 1 dengan suku 2, tetapi suku satunya di sini variabel X. Tentukan hasil dari X kali 2X tambah 3. Nomor 3, perkalian suku 2 dengan suku 2. Tentukan hasil dari X tambah 1 kali 2X tambah 3. Nah,
satu lagi nomor 4 nanti di slide berikutnya ya. Nah, mari kita lihat untuk penyelesaian nomor 1 dengan ubin aljabar itu seperti apa ya. Nah, X tambah 3 dikalikan 2 ya. Nah, sekarang kita lihat untuk menyusun ubin X tambah 3. Ini ubin X-nya, panjangnya X, lebarnya 1. Nah, jadi ini ubin X ya. Nah, kemudian, nah ini ubin satunya. Ini baru panjangnya X, tambah 1, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi. Sehingga ubin ini kalau digabungkan panjangnya menjadi X tambah 3. Nah, ini baru ada X tambah 3, ini 1 kali ya. Sekarang di bawahnya sama seperti yang ini. Ubin X dengan ubin 1. Jadi X tambah 3. Nah, ini karena ada 2, jadi 2 kali X tambah 3. Nah, ini kalau dikali 2, maka nah ini berdampingan, ini menempel, jadi 2X, kemudian ini yang ubin satunya, jadi ada 6. Nah, jadi 2 kali X tambah 3 sama dengan 2X tambah 6. Nah, itu yang nomor 1 ya. Kita lanjutkan dengan nomor 2. X dikali dengan 2X tambah 3. Mari kita lihat. X kali 2X tambah 3. Ini X-nya dari sini ke sini, kemudian ini X, ini 2X, tambah 3. Nah, ini ubin untuk menambah 3-nya ya. Jadi 2X tambah 1, 2, 3, tambah 3. Ini ubin X kuadrat ya, ini juga ubin X kuadrat. Dan ini ubin X. Nah, sehingga X dikali dengan 2X tambah 3. Itu hasilnya adalah, nah ini X kuadrat dengan X kuadrat jadi 2X kuadrat. Kemudian yang ini X-nya ada 3 menjadi 3X. Jadi X kali 2X tambah 3 sama dengan 2X kuadrat tambah 3X. Nah, itu untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 3. X tambah 1 dikali 2X tambah 3. Nah, ini X tambah 1 kali 2X tambah 3. Seperti apa penyusunan ubinnya? Nah, ini X-nya. Kemudian sini juga X. Nah, karena 2X, maka di sini satu lagi yang ubin untuk panjang ini X. X tambah X. Nah, ini baru ada 2X. Tinggal tambah dengan baru tambah 1. Nah, jadi ini 2X tambah 3 dan ini X. Nah, sekarang yang ini adalah tambah 1 di bawahnya. Ini baru X tambah 1. Nah, ini ubin X, kemudian ini lebarnya 1,
Satu lagi di sini, ubin X. Nah, ingat gabungan dari ubin aljabar ini harus membentuk persegi panjang. Di sini masih kosong. Nah, nanti apakah ini diisi dengan ubin apa? Nah, sekarang kita lihat dulu ke sini ya. Ini X kuadrat, ini X kuadrat. Nah, kemudian ini X, X. Kemudian ini juga X. Nah, berikutnya X kuadrat dengan X kuadrat ini ditambahkan menjadi 2X kuadrat, digabung. Kemudian ini ubin X ada 3, digabung menjadi 3X. Ini disatukan atau ditambahkan. Nah, kemudian ini yang bawah, ini X menjadi 2X. Apakah ini sudah membentuk persegi panjang? Nah, belum ya, karena di sini masih kosong. Bagaimana mengisi ini? Apakah diisi dengan ubin X? Ataukah diisi dengan ubin 1? Ingat tadi cara menyusun ubin yang menempel dengan X kuadrat adalah ubin X. Dan yang berdampingan dengan lebar dari ubin X adalah ubin 1. Nah, berarti yang harus disimpan di sini atau diisikan yaitu ubin 1. Nah, kan lebarnya 1. Di sini 1. Nah, jadi ubin 1 di sini diisikan sebanyak 3 ubin 1. Nah, 3 ubin 1 ini menjadi 3. Sehingga X tambah 1 kali 2X tambah 3 itu hasilnya 2X kuadrat ditambah 3X tambah 2X tambah 3. Nah, ini hasilnya ya. X tambah 1 kali 2X tambah 3 sama dengan 2X kuadrat tambah 3X tambah 2X tambah 3. Nah, itu cara menyelesaikan perkalian aljabar dengan menggunakan ubin aljabar. Nah, ini masih ada satu soal lagi nomor 4. Ini semuanya pakai tanda tambah. Nah, bagaimana jika salah satu sukunya dikurangi? Nah, mari kita lihat. Ya, kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 4. Tentukan hasil dari X kurang 2 kali X tambah 4. Nah, ini X kurang 2 kali X tambah 4. Nah, bagaimana menyusun ubinnya? Nah, yang pertama, ini untuk panjang X-nya di sini. Kemudian di sini juga sama X. Nah, kemudian ini untuk tambah 4-nya. Ini 1. Nah, jadi ini X tambah 4. Ini. Kemudian ini baru X ya. Nah, sekarang dikurang 2. Nah, sementara untuk pengurang 2-nya, kita simpan dulu di sini. Nah, ini X. Nah, dikurangi 2. Nah, berarti ini lebarnya 1, tetapi karena ini pengurang, maka boleh ditambahkan dengan tanda negatif, artinya ini sebagai ubin pengurang. Nah, ini sama, ini ubin pengurang ya, bukan panjangnya negatif 1 ya, tapi ini sebagai ubin pengurang sehingga diberi tanda negatif. Nah, yang berikutnya kita lihat dulu ini adalah ubin X kuadrat.
Kemudian yang ini 4x. Ini X, ada 4, jadi 4x ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Nah, ini kesininya X, ini karena pengurang jadi negatif ya, sehingga ini menjadi negatif 2x. Jadi ubin X-nya ada 2, tapi sebagai pengurang. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpan ubin pengurang ini? Nah, sekarang mari kita kurangkan atau kita pindahkan letak ini karena mengurangi, kita letakkan ke sini. Jadi ubin yang ini tadi pengurang untuk di sebelah sini. Nah, kembali lagi dulu ke cara menyusun dari ubin aljabar. Tadi gabungan dari ubin-ubin, ubin X kuadrat, ubin X, dan ubin 1 itu harus membentuk persegi panjang. Nah, sekarang ini masih kosong, kita isi dulu supaya, nah ini berbentuk persegi panjang ya. Nah, tetapi karena di sini ubin pengurang ini, maka ini pun sama menjadi pengurang. Karena di sini lebarnya 1 tapi sebagai pengurang atau negatif, sehingga ini juga menjadi negatif ya. Nah, sekarang bagaimana meletakkan ubin pengurang ini? Nah, sekarang kita pindahkan ubin yang ini, ubin X bagian bawah, menutupi ini, artinya mengurangi ini. Nah, ini di sini mengurangi ini. Yang 1 ini mengurangi disimpan di sebelah atas ini. Nah, yang ini sebelah atas, sehingga yang tadi negatif 2x ini kita simpan menutupi sebagian dari ubin X kuadrat ini sebagai pengurang. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini sama, kita tutupkan ke sini sebagai pengurang. Ubin 1 sebagai pengurang. Nah, jadi yang tadinya ubin ini X kuadrat, nah, dikurangi oleh negatif 2x. Yang ini tadinya ini semuanya 4x, dikurangi oleh ubin 1 sebanyak 8. Jadi ini negatif 8. Nah, sekarang yang tadi ini X dikurang 2. Nah, tadi 2-nya, negatif 2-nya, ini bagian bawah sini. Nah, sekarang karena sudah kita pindahkan pengurangnya ke sini, maka sekarang yang mana X dikurang 2-nya? Nah, inilah tadinya X dikurangi oleh 2 ini. Nah, sehingga inilah X kurang 2. Ini X tadi dari sini sampai sini ya. Kemudian dikurangi oleh 2. Nah, jadi ini X kurang 2. Dan yang ini tetap ya, X tambah 4. Nah, jadi X kurang 2 dikali X tambah 4, yaitu X kuadrat ditambah 4x yang tadi ya, dikurangi 2x atau negatif 2x, negatif 8 atau dikurang 8. Atau X kurang 2 dikali X tambah 4 sama dengan X kuadrat ditambah 4x dikurang 2x dikurang 8. Nah, ini ada yang sejenis, 4x dikurang 2x, kita sederhanakan menjadi 2x. Sehingga X
dikurang 2 dikali X tambah 4, hasilnya 2X kuadrat tambah 2X dikurang 8. Nah, ini untuk perkalian aljabar yang salah satu sukunya ada tanda kurangnya. Nah, semoga yang perkalian aljabar dengan menggunakan ubin aljabar dapat menarik minat kalian ya untuk mempelajari tentang perkalian pada bentuk aljabar. Jadi kalian harus bisa menyusun ya, menyusun ubin-ubin. Ubinnya ubin aljabar tentunya ya. Nah, sekarang tadi sudah mencari hasil kali aljabar dengan menggunakan ubin aljabar dan sekarang kita lanjutkan dengan perkalian bentuk aljabar dengan menggunakan sifat distributif dan skema. Nah, kalau tadi 4 soal yang tadi menggunakan ubin aljabar, sekarang masih soal yang tadi, tapi dengan cara menggunakan sifat distributif dan skema. Soal nomor 1, ini sama dengan soal yang tadi ya, 2 kali X tambah 3. Nah, sekarang jika dengan skema, 2 kalikan ke X, 2X. Ditambah, tambah 2 kali 3, nah tambah 6. Itu ya kalau dengan skema. Atau dengan sifat distributif. Jadi ini distributif juga skema ya. Sekarang nomor 2. X kali 2X tambah 3. X kalikan ke 2X, hasilnya 2X kuadrat. Ditambah X kalikan ke 3, tambah 3X. Nah, ini sifat distributif skema juga. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. X tambah 1 dikali 2X tambah 3. X tambah 1 kalikan ke 2X. Nah, ini X tambah 1 kalikan ke 2X. Kemudian X tambah 1 ini ditambah ya, tambah X tambah 1 kalikan ke 3. Nah, maaf ya ini 3-nya tertutup ya. Nah, ini hasilnya jadi X kali 2X jadi 2X kuadrat, kemudian 1 kali 2X. Kemudian X. 1 kali 2X, 1 kali 3. Ya, Ibu ulangi ya. X kali 2X. Nah, ini X kali 2X, 2X kuadrat ditambah 1 kali 2X, 2X. Ditambah, nah sekarang yang ini dikalikan ke 3. Ini X tambah 1 kalikan ke 3 ya, maaf 3-nya tertutup. Nah, jadi X kali 3, 3X. Kemudian 1 kali 3, 3. Kemudian ini 2X dan 3X-nya karena sejenis, maka kita operasikan, kita jumlahkan. Jadi hasilnya 2X kuadrat tambah 5X tambah 3. Ini dengan sifat distributif. Hasilnya sama ya dengan ubin aljabar. Kemudian dengan skema X tambah 1 kali 2X tambah 3.
Nah, kalau dengan skema yang pertama, kalikanlah X ke 2X. Hasilnya 2X kuadrat. Yang berikutnya kalikanlah X tambah X kalikan ke plus 3 ini. Sehingga menjadi plus 3X. Kemudian kalikanlah ini 1 dengan 2X. Sehingga plus 2X. Dan yang terakhir 1 kalikan ke 3. Jadi tambah 3. Nah, itu dengan skema ya. Kemudian ini belum selesai, kita sederhanakan dulu yang sejenisnya. Nah, ini 3X tambah 2X karena sejenis, maka kita operasikan. Ditambahkan, sehingga hasilnya menjadi 2X kuadrat tambah 5X tambah 3. Nah, sekarang nomor 4. Nah, ini kebetulan nomor 4 ada ya di sini ya. X kurang 2 kali X tambah 4. Nah, dengan menggunakan sifat distributif, X kurang 2 dikalikan ke X, ditambah X kurang 2 dikalikan ke 4. Nah, ini sama dengan, nah ini X, ini distributifkan lagi yang ini. X kali X, yaitu X kuadrat, dikurangi 2X, ditambah X kali 4. 4X, kemudian dikurangi 2 kali 4, 8. Jadi dikurang 8. Nah, ingat di sini ada yang sejenis, berarti kita harus sederhanakan dulu ini yang sejenisnya ya. Ini 2X tambah 4X menjadi 2X. Nah, sekarang kita gunakan skema. Nah, sekarang jika dengan skema, tadi sudah ya, kita mengulang lagi yang ini supaya lebih paham. Nah, pertama, ini S kali X. Hasilnya X kuadrat. Yang berikutnya, dari sini, S kali 4. Jadi tambah 4X. Karena ini positif, jadi hasilnya positif ya. Positif di tengah itu harus ditulis. Kalau positif di awal, itu tidak ditulis. Nah, berikutnya, yang ketiga, nah ini negatif 2 kali X. Nah, maka di sini negatif atau min 2X. Nah, ini yang pink dengan yang pink ya. Nah, kemudian satu lagi, 2 ini kalikan ke 4. Karena ini negatif dan 4-nya positif, maka hasilnya negatif. Nah, kemudian jangan lupa, kalau ada yang sejenis, kita sederhanakan dulu. Nah, itu sejenis ya, 4X dikurang 2X. Nah, jadi hasilnya X kuadrat tambah 2X kurang 8. Ini dengan skema. Nah, ini perkalian bentuk aljabar. Keempat contoh soalnya sudah selesai kita bahas bersama dengan ubin aljabar dan sifat distributif dan skema. Nah, sekarang kita kembali ke soal awal ya, soal cerita yang tadi Pak Tohir dan Pak Idris. Penyelesaian masalah Pak Idris yang tadi ya. Tadi Pak Idris punya kebun apel berbentuk persegi dan Pak Tohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Tohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Tohir adalah sama, maka tentukan luas kebun apel Pak Idris. Nah, sekarang kita
lihat bentuk perkalian aljabar dari masalah tersebut. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, bentuk aljabarnya X kali X, dan untuk luas kebun patohirnya X tambah 20 kali X kurang 15 ya. Ini diperoleh dari panjangnya X tambah 20 dan lebarnya X kurang 15. Nah, berikutnya diketahui luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama. Maka luas kebun Pak Idris sama dengan luas kebun Pak Thohir. Nah, luas kebun Pak Idris itu yang mana ya? Nah, ini luas kebun Pak Idrisnya X kuadrat. Luas kebun Pak Thohirnya yang mana ya? Nah, ini luas kebun Pak Thohir. Sehingga X kuadrat sama dengan X tambah 20 kali X kurang 15. Nah, tadi kan sudah belajar dengan cara skema atau dengan distributif ya. Nah, ini kita gunakan skema bisa atau distributif juga silahkan. Nah, ini X kuadrat, X kali X, X kuadrat, kemudian X kali negatif 15, jadi negatif 15X atau min 15X, tambah 20 kali X, tambah 20X, tambah 20 kali negatif 15, jadi min 300. Nah, berikutnya, ini kedua ruas dikurangi dengan X kuadrat atau bolehlah biasanya ini ya, dari ini kedua ruas dikurangi dengan X kuadrat sebetulnya ya. Ini dikurangi X kuadrat dan ruas kanan ini juga dikurangi dengan X kuadrat sehingga X kuadratnya menjadi 0 ya, karena dikurangi oleh X kuadrat. Nah, berikutnya X kuadrat dikurangi X kuadrat itu 0. Sama dengan 5X dikurang 300. Ini yang 5X dari ini ya, negatif 15X ditambah 20X, itu jadi 5X. Nah, sehingga 300 sama dengan 5X. Atau 5X sama dengan 300. Kenapa 5X-nya 300? Nah, berapa dikurang 300 yang hasilnya 0. Nah, 300 dikurang 300 hasilnya 0, sehingga 5X ini harus bernilai 300. Itu logikanya mungkin ya. Nah, sehingga dari sini diperolehlah X sama dengan 60. Dari mana 60? 5 kali berapa? Supaya 300. Maka 5 kali 60, jadi X-nya 60. Atau boleh juga X ini adalah 300 dibagi 5. Jadi 60. Nah, sekarang sudah ketemu X-nya, maka kita kembali ke pertanyaannya, yaitu mencari luas kebun Pak Idris. Nah, luas kebun Pak Idris itu tadi X pangkat 2. X-nya 60, sehingga luas kebun Pak Idrisnya adalah 60 pangkat 2, yaitu 3.600 meter persegi. Nah, sudah selesailah pembahasan materi mengenai perkalian bentuk aljabar. Yang pertama dengan ubin aljabar. Supaya kalian tertarik ya atau minat, maka Ibu menggunakan ubin aljabar di awal pembahasannya pada perkalian aljabar. Nah, kemudian yang dengan sifat distributif dan skema juga Ibu bahas ya, yang biasa sering digunakan.
Kemudian yang terakhir ini soal kontekstual atau soal yang berhubungan dengan masalah sehari-hari yang menggunakan operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, sekarang setelah ini apa ya? Biasa ya, akhiri dengan tugas supaya kalian lebih paham. Maka harus diterapkan ya pengetahuan yang barusan anak-anakku dapatkan. Terapkanlah dengan mengerjakan tugasnya. Tugas yang nomor 1, tentukan hasil dari X tambah 3 kali X tambah 2 dengan menggunakan ubin aljabar. Yang nomor 2, tentukan hasil dari X kurang 5 kali 2X tambah 1 dengan menggunakan sifat distributif. Yang nomor 3, tentukan hasil dari X kurang 3 kali 3X kurang 2 dengan cara skema. Dan yang nomor 4, ini tentang masalah kontekstual atau masalah sehari-hari ya. Pak Badru memagari kebunnya yang berbentuk persegi panjang. Sebelum dipagari, Pak Badru mengukur terlebih dahulu keliling kebunnya. Dan ternyata kelilingnya adalah 180 meter. Jika selisih panjang dan lebar kebun Pak Badru adalah 10 meter, maka tentukanlah A. Panjang dan lebar kebun Pak Badru. B. Luas kebun Pak Badru. Nah, ini tugasnya ya, 4 soal. Untuk yang nomor 1 yang menggunakan ubin aljabar, kalian boleh menggunakan kertas berwarna atau boleh juga dengan mensketsanya ya. Silahkan tergantung keinginan kalian atau minat kalian ya. Nah, sudah selesailah anak-anakku sekalian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas bersama dapat bermanfaat. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.